Sektor yang ketiga, kebiasaan emosional. Untuk menjadi sukses, Anda harus mengendalikan emosi Anda sepenuhnya. Namun kebanyakan orang kesulitan mencapai titik ini. Jadi, di bagian ini saya telah menguraikan beberapa tips yang saya gunakan untuk mencapainya. Tindakan dan perubahan positif dalam hidup Anda harus memiliki dasar yang kuat, dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk gaya hidup yang kuat dan aman. Untuk membuat Anda memengaruhi hidup Anda dengan berbagai cara, cobalah dan gunakan beberapa topik dan tip di bawah ini yang saya gunakan untuk menyimbangkan dan meringankan kegilaan pikiran Anda. 1. Renungkan untuk sukses. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif saat saya terus mencoba dan mengubah elemen kehidupan pribadi saya? Salah satu masalah utama yang saya temukan adalah pikiran saya selalu penuh. Maka meditasi membantu. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Inilah keajaiban meditasi. Tidak ada cara pasti untuk melakukannya. Tidak ada trik sulap. Anda melakukannya dengan cara yang paling cocok untuk Anda, bukan orang lain. Seberapa sering saya harus berlatih? Setiap hari. Itu adalah satu-satunya perubahan terbesar yang pernah saya lakukan dalam hidup saya. Meditasi telah membantu saya menjernihkan pikiran dari sampah dan menjadi lebih positif. Hidup tanpa perubahan ini. Saya benar-benar tidak ingin kembali ke masa itu, dan setelah Anda meditasi, Anda juga tidak akan melakukannya. Konsentrasi, motivasi, dan kemampuan keseluruhan untuk sukses meningkat pesat saat bermeditasi. Hidup dengan perubahan ini. Hidup dengan perubahan yang dihasilkannya seperti sebuah awal yang baru. Hal ini mengubah seluruh perspektif saya terhadap dunia. Sekarang, saya lebih optimis dan mempertimbangkan dengan serius. Kedua, pernapasan diafragma. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Saya mulai menggunakan pernapasan diafragma 2 tahun lalu dan ini membantu saya untuk tenang, memahami situasi dan menghadapi situasi dengan cara yang matang dan rasional. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mempelajari cara menarik nafas dalam-dalam secara perlahan. Kita semua memiliki preferensi kedalaman dan waktu masing-masing. Jadi periksalah secara online untuk mendapatkan bantuan dalam pernafasan diafragma dengan cara yang Anda rasa nyaman. Seberapa sering saya harus berlatih? Setiap hari. Setelah Anda menguasai teknik pernafasan ini, Anda pasti ingin menggunakannya setiap saat. Ini cara yang bagus untuk menjernihkan pikiran dan melepaskan diri dari pergumulan Anda sejenak. Hidup tanpa perubahan ini. Aku menyadari bahwa hari-hariku lebih sibuk dan aku akan berpindah dari satu masalah ke masalah berikutnya. Hal ini memungkinkan saya memecahkan masalah secara analitis. Hidup dengan perubahan ini, saya merasa lebih bahagia, lebih sehat, lebih percaya diri ketika berada dalam kesulitan, dan lebih tajam dari sebelumnya. Ketiga, meditasi berjalan. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Sebuah teknik sederhana yang ditunjukkan kepada saya oleh seorang teman adalah dengan melakukan latihan meditasi jalan setiap hari, yang merupakan keterampilan yang saya gunakan setiap hari. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Cara termudah untuk mempelajari meditasi jalan adalah dengan membaca sebuah panduan. Dalam panduan, Anda akan melihat bagaimana hal ini dapat membantu Anda secara umum dan meningkatkan fungsi. Searching di YouTube. Seberapa sering saya harus berlatih? Pada dasarnya, saya berlatih ini setiap hari selama sekitar 2 bulan. Dari sana, saya mulai benar-benar mengubah cara saya berproses dan segera menjadi lebih nyaman menangani subjek yang rumit. Hidup tanpa perubahan ini. Saya percaya bahwa tanpa perubahan ini, saya akan tetap tidak menentu dan kemungkinan besar akan mengalami kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Dengan bantuan bentuk meditasi ini, lebih mudah untuk mendapatkan kejernihan mental bahkan ketika sedang sibuk. Hidup dengan perubahan ini. Kini, masalah bukan lagi sebuah hambatan karena saya menghadapinya dengan pikiran yang tenang dan seimbang. Yang keempat, mengidentifikasi emosi. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Masalah besar yang saya dan banyak orang lain hadapi adalah perjuangan untuk menggambarkan dan memahami emosi kita. Apakah ini terdengar seperti masalah yang Anda hadapi? Maka identifikasi sederhana akan membantu. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Ambil 4 atau 5 kata untuk menggambarkan perasaan Anda dan teliti semuanya secara online. Dengan melakukan ini, saya merasa lebih mudah untuk mengidentifikasi di mana saya berada secara emosional. Seberapa sering saya berlatih? Saya sekarang melakukan ini setiap hari. Ini hanya membantu saya mengetahui keberadaan saya dalam pikiran saya. Membingkai ulang pemikiran sudah cukup untuk mempermudah mengatasi masalah dengan sedikit keributan.
Hidup tanpa perubahan ini. Hidup tanpa perubahan seperti ini sangatlah sulit. Saya akan merasa sulit untuk kembali sekarang. Namun kini terutama membantu karena memungkinkan saya mengetahui dengan tepat apa yang sebenarnya saya rasakan. Hidup dengan perubahan ini. Sekarang, saya cenderung tidak bereaksi negatif terhadap suatu situasi, melainkan mampu menganalisis sebelum mengambil keputusan. Yang kelima, menyatukan perspektif. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Salah satu elemen terpenting di masa ketika hal-hal negatif menang adalah meluangkan waktu 10 menit untuk melihat segala sesuatunya dalam perspektif. Membantu saya menghargai kesuksesan dan kegagalan. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Alasan mengapa hal ini sangat penting bagi saya adalah karena sangat mudah. Cukup lihat situasi Anda sendiri dan cari di Google. Saya jamin Anda akan menemukan seseorang dalam situasi yang jauh lebih buruk, tidak dapat keluar dari situ. Seberapa sering saya harus berlatih. Saya melakukan ini pada hari-hari ketika saya merasa tidak dapat mengumpulkan hal-hal positif. Sedikit perspektif membantu kita menyadari betapa kita tampak berlebihan dalam situasi. Hidup tanpa perubahan ini. Hidup tanpa melalui perubahan ini akan sangat sulit sekarang. Cara sederhana untuk mencerminkan rasa tidak aman saya bisa sangat bermanfaat. Hidup dengan perubahan ini. Sekarang, saya cenderung tidak terjebak dalam hubungan yang tidak sah dan saya lebih cenderung untuk terus berjuang, dan menemukan solusi aktif. Yang kelima, istirahat 5 menit. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Seberapa sering Anda menemukan bahwa pikiran Anda tertembak, tetapi Anda mencoba dan mengerjakannya? Saya telah menyanyiakan banyak waktu dalam hidup saya untuk melakukan hal ini. Cukup berhenti sejenak untuk istirahat 5 menit dapat membantu Anda menghindari masalah ini. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Istirahatnya mudah diterapkan. Tutup layar, kunci PC, dan tutup mata Anda jika Anda bekerja secara fisik. Luangkan waktu sejenak untuk memejamkan mata dan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Seberapa sering saya harus berlatih? Saya biasa melakukan ini hampir setiap hari dan akhirnya menjadi kebiasaan. Untuk setiap jam Anda bekerja, istirahat cepat selama 5 menit pada mata memungkinkan Anda mengkalibrasi ulang sebelum melanjutkan. Hidup tanpa perubahan ini. Anda mungkin akan mendapati diri Anda bekerja dengan setengah kapasitas ketika Anda merasa lelah, yang merupakan alasan untuk mengapa kita semua merasa negatif. Hidup dengan perubahan ini. Jika Anda melakukan perubahan ini, kecil kemungkinan Anda untuk terus melakukan kesalahan dan akan lebih akurat saat bekerja. Yang ketujuh, Anda adalah apa yang Anda makan. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Banyak dari kita yang menyalahkan tubuh kita karena menambah berat badan. Menerima bahwa makanan kita memainkan peran penting dalam kehidupan adalah titik awal yang sederhana untuk berpikir positif. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Idenya di sini sederhana. Lihat apa yang Anda makan dan sadari seberapa besar pengaruhnya terhadap perasaan Anda. Lagi pula, apa yang kita makan menentukan perasaan kita sepanjang hari. Seberapa sering saya harus berlatih? Catat apa yang Anda makan selama 2 minggu, serta catatan singkat tentang perasaan Anda. Catat bagaimana makanan Anda tampaknya mempengaruhi atau membatasi emosi Anda, dan apakah makanan tersebut harus diubah. Hidup tanpa perubahan ini. Hidup tanpa menerapkan perubahan ini bisa jadi sangat sulit untuk diterima. Kurangnya mobilitas dan kualitas hidup Anda secara keseluruhan akan berkurang, karena Anda tidak pernah mengatasi alasan Anda merasa seperti itu. Hidup dengan perubahan ini. Hidup menjadi lebih mudah jika kita makan dengan benar, sederhana. Jika Anda memberi tubuh Anda nutrisi dan bantuan yang tepat, maka tubuh Anda akan menjalani hari dengan lebih baik. Jika kita memberi makan tubuh kita dengan benar, maka masalah dan hal-hal negatif tidak akan menjadi beban untuk kita perbaiki. Jika Anda, satu bagian yang harus Anda perkenalkan ke dalam hidup Anda, itu adalah perencanaan diet. Yang ke-8, menangani emosi negatif. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Menangani emosi negatif dan mengkonfrontasi mengapa emosi tersebut ada lebih baik bagi pikiran dan jiwa daripada membiarkannya memburuk. Ingatlah bahwa emosi ini hanya bersifat sementara. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Setiap kali Anda merasa diri Anda menempuh jalur mental seperti ini, ingatkan diri Anda bahwa hal itu hanya berlangsung sebentar. Kesedihan tidak pernah permanen, apalagi dengan pola pikir yang menentangnya. Seberapa sering saya harus berlatih? Setiap kali Anda merasa sedih atau sedih, semakin Anda mengingatkan diri sendiri bahwa itu hanya emosi sekilas dan bukan perasaan permanen yang Anda rasakan, maka hidup akan menjadi jauh lebih mudah di kemudian hari. Hidup tanpa perubahan ini.
Anda mungkin akan terus merasa bahwa emosi Anda pada saat itu harus menentukan hari Anda. Dengan menggunakan emosi dengan cara ini, Anda juga sangat membatasi seberapa jauh Anda bisa melangkah hidup dengan perubahan ini. Namun, melakukan perubahan berarti bahwa ketika emosi negatif muncul, emosi tersebut cenderung tidak akan menghambat Anda karena Anda tahu bahwa seiring berjalannya waktu, perasaan ini akan berlalu. Yang kesembilan, duduk di luar. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Saya menemukan bahwa 10 menit waktu yang dihabiskan di alam mengingatkan saya betapa indahnya dunia yang kita tinggali ketika kita berhenti berkonsentrasi pada hal-hal negatif di sekitar kita. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Yang paling mudah, pergi saja dan duduk di luar. Tinggalkan telepon di dalam dan hargai saja dunia di sekitar Anda. Dengarkan binatang dan nikmati ketenangan. Seberapa sering saya harus berlatih. Setiap hari Anda punya waktu dan cuaca memungkinkan. Menghabiskan waktu di luar rumah bisa menjadi hal yang bagus untuk membiarkan dunia berlalu begitu saja dan membiarkan pikiran Anda mengatur ulang. Hidup tanpa perubahan ini, Anda akan terus menjalani hidup Anda dengan metode masuk keluar yang ketat. Sebaliknya, cobalah berkonsentrasi pada pemikiran yang tidak terlalu biner dan habiskan sedikit waktu setiap hari di luar menikmati kenyataan. Hidup dengan perubahan ini. Hal ini meningkatkan mentalitas secara besar-besaran karena Anda akan merasa lebih mudah untuk menghargai posisi Anda sebagai pribadi, sekaligus membantu pikiran Anda sedikit melambat. Yang ke-10, pengalihan mental. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Apakah Anda mendapati diri Anda selalu mengarah pada hal negatif terlebih dahulu? Kemudian lihatlah pikiran-pikiran sebelum hal-hal negatif. Apa penyebabnya? Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Pada dasarnya, saya menemukan bahwa hanya dengan melihat apa yang membawa saya ke jalur negatif, saya dapat menemukan solusi dan menghindarinya di masa depan. Seberapa sering saya harus berlatih? Sulit. Dalam pikiranku, itu sering terjadi. Namun mengarahkan kembali kengerian suatu masalah ke penyebab terjadinya masalah itu bisa sangat berguna. Hidup tanpa perubahan ini, Anda hanya akan terus merasa kesal dan marah, tanpa pernah memikirkan mengapa hal negatiflah yang menang. Hidup dengan perubahan ini. Jika Anda berubah, Anda dapat mulai menantang hal-hal negatif dan mencari solusi terhadap apa yang menyebabkan pemikiran ini.